Shalom. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesempatan hidup, terima kasih untuk semua peristiwa yang boleh kami lalui. Kami yakin di sana Tuhan menolong kami. Sebentar kami kembali mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan, setia di dalam panggilan yang Tuhan percayakan. Berkatilah perenungan ini dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya hanya membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Bapak, Ibu, anak-anak, remaja, pemuda, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu bagi banyak orang masa muda adalah masa yang indah, bukan? Karena di masa muda kita dapat melakukan banyak hal, banyak ide-ide brilian. Masa kita mencari masa depan kita. Kita merasa tidak pernah capek waktu kita di masa muda. Bahkan masa muda, waktu kita menemukan kekasih hati. Dan banyak lagi yang lain. Bahkan dalam lagu rohani berkata bahwa masa mudaku, masa yang ku kenang, masa Tuhan memanggilku. Ya, demikian. Di mana di masa muda, masa yang begitu penting. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan Timotius ini juga sedang memberi semangat kepada kaum muda. Melalui tulisan ini, Timotius ingin mengingatkan agar di masa muda mereka dapat melawan ajaran-ajaran yang sesat. Masa muda jangan menjadi masa yang penuh dengan kekhawatiran, tetapi Timotius mengingatkan, masa mudalah masa di mana Tuhan menyertai mereka, dan kehidupan orang muda menjadi satu kekuatan. Tidak harus menunggu masa tua, tetapi sudah dimulai di masa muda. Di masa mudalah orang harus menjadi teladan. Oleh sebab itu, di dalam nasihat ini Timotius mengingatkan, orang muda harus menjadi teladan. Teladan dalam apa? Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Orang muda dapat melakukan ini semua di dalam masa kemudaannya, yaitu menjadi teladan. Tidak harus menunggu di waktu tua, tapi sudah dimulai di masa muda. Kalau masa muda sudah melakukan hal yang baik, sudah menjadi teladan, maka di masa yang akan datang, dia akan menjadi orang-orang pemenang. Dia akan menjadi orang-orang yang hebat. Tentu sebaliknya, jika di masa muda tidak melakukan tugas dengan baik, di masa yang akan datang, dia tidak akan bisa menjadi memimpin untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, biarlah di masa muda kita tetap menjadi
teladan. Lalu yang kedua, nasihat yang ditekankan oleh Timotius adalah bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua, orang percaya diingatkan untuk bertekun di dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Artinya sikap orang percaya mengetahui bahwa ketekunan, membangun dan mengajar itu dapat melawan kuasa-kuasa atau ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu, bahkan saat ini. Dengan bertekun, maka engkau tahu mana ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang menyimpang. Dia akan diketahui ketika orang mengasihi Tuhan, maka ada buah-buah di dalam kehidupannya. Stephen Covey mengatakan di dalam bukunya, disiplin tidak mengekangmu, justru membebaskanmu. Kalau anak muda sudah mulai disiplin, dia dapat mengembangkan dirinya. Disiplin main musik itu bisa membebaskanmu untuk menjadi pencipta lagu yang terkenal. Kalau engkau disiplin dengan ibadah kepada Tuhan, maka engkau akan merasakan anugerah Tuhan di masa mudamu, dan lain sebagainya. Marilah anak-anak muda, di masa muda kita mencari Tuhan. Masa muda tidak pernah terulang lagi. Tanamlah dirimu dengan sungguh-sungguh di sekitaran bait Allah, agar engkau menjadi generasi muda, generasi penerus iman, generasi keluargamu, generasi imanmu, agar engkau boleh memuliakan nama Tuhan. Marilah kita semua menjadi teladan, baik yang muda, baik yang tua, karena Kristus sudah menjadi teladan atas hidupmu. Dia yang sudah mengasihimu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosamu dan dosaku, agar kita menjadi orang-orang yang berarti di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menggunakan hidup kami, baik kami yang masih muda atau kami yang sudah disertai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melihat penyertaan Tuhan di masa muda kami. Kami melihat saat ini masa muda yang Tuhan berikan kepada generasi penerus kami. Biarlah mereka boleh terus menjadi teladan bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Berkati hidup kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, agar Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus.